Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang berada di Masjid Imam Syafi'i Mojokerto, hafizahumullah ta'ala. Alhamdulillah pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di satu masjid, rumah yang disebut Baitullah, rumahnya Allah. Karena kita masuk masjid lebih tenang hati kita, karena malaikat telah melingkupi kita dan menjaga pula konsentrasi kita. Kita menuntut ilmu, dan ilmu ini adalah puncaknya agama. Karena kita tidak mungkin akan bisa beramal tanpa ilmu. Kalau kita kerja serampangan tanpa ilmu, kerusakannya lebih banyak. Bahkan lebih baik tidak kerja. Bagaimana ibadah tanpa ilmu? Inilah kemuliaan ilmu yang Allah Ta'ala menjadikan orang menuntut ilmu ini kunci masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan keluar dari rumahnya menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga. Dan inilah yang harus kita upayakan selagi badan kita sehat dan juga tidak ada suatu hal yang menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Kajian kita untuk malam ini masih melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin, bab masalah adab, yaitu adab yang nomor 92. Adab ini adalah akhlak yang membedakan kita dengan hewan, membedakan kita dengan makhluk yang lainnya. Dengan adab ini maka kita menjadi orang yang mulia. Maka orang tidak punya adab maka seperti hewan, bahkan lebih besar bahayanya daripada hewan itu sendiri. Karena hewan tidak punya yaitu akal, hanya punya insting pembawaan. Tapi manusia punya akal. Kalau akal tidak digunakan untuk menuntut ilmu, bahayanya lebih besar daripada yang lainnya. Bab yang akan kita pelajari di sini bab nomor 92, al-wiqaru was-sakinah. Kita ini harus tenang. Al-waqar, wiqar yaitu bersikap, yaitu tenang. Ya, ketenangan adalah ketenangan jiwa. Ketenangan adalah ditempuh dengan ilmu dan amalan soleh. Maka Allah Ta'ala tidak menjadikan tenangnya para nabi, para sahabat kecuali dengan ilmu dan diamalkan ilmu itu. Bahkan ketika didakwakan menjadi kebahagiaan umat. Karena Allah mensifati orang mukmin berdakwah. Nah, dijelaskan di sini di antara dalil yang kita wajib menjadi orang tenang. Baik tenang pergi ke masjid, tenang kita menghadapi keluarga kita yang sedang ribut, tenang pula ketika kita menghadapi masyarakat ada huru-hara, perlu sejenak kita berpikir, memohon kepada Allah, memilih yang lebih baik. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan 63. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, hamba yang dibelas kasihani oleh Allah,
Kita ini kalau kita disayang oleh manusia senang. Bagaimana apabila Allah yang menyayanginya? Nah, siapa hamba yang disayangi oleh Allah Ta'ala ini? Di antara ciri-cirinya alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ketika mereka berjalan di permukaan bumi ini dalam keadaan sopan, lembut, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak juga membingungkan orang yang kita lewati. Ini aturan kita berjalan, baik kita berjalan dengan kaki atau berjalan dengan roda sepeda kita atau berjalan dengan mobil. Maka hendaknya kita tahu peraturan, karena kita berjalan bukan sendirian. Kita ada orang yang bersama kita, ada kendaraan yang lainnya. Maka kita hendaknya sopan, hauna itu maknanya lembut, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu pula yaitu lambat, menengah. Dalam satu ayat dari surat Luqman, waqsid fi masyika, maka sedanglah kamu dalam berjalan, tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat, karena sedang ini sifat yang enak. Bayangkan kalau kita mengendarai sepeda motor sedang, nikmat, tapi kalau terburu-buru bingung perasaan kita. Dan juga terlambat juga tidak baik, karena orang dijadikan oleh Allah Ta'ala yaitu ummatan wasaton, umat yang menengah. Makan kalau terlalu kenyang tidak enak, lapar tidak enak, maka makan sedang dia. Makanya Allah Ta'ala, beliau menjadikan perut kita ini dibagi menjadi tiga. Sulusuhulit ta'am, sepertiga untuk makan. Wa sulusuhulit syarab, sepertiganya untuk minum. Wa sulusuhulin nafasi, sepertiganya untuk nafas. Itu badan kita sehat. Ada orang sifatnya ambisius, makan apa saja dimakan. Makan paling enak itu ketika kita lapar. Kita nikmati apa yang ada itu lebih enak. Dengan dasar ketika kita siam, subhanallah, nikmat yang paling nikmat orang yang siam ketika berbuka. Lis-shaimi farhatani, untuk orang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun indal fitri, bersenang hati ketika berbuka karena lapar selama 12 jam lebih. Kemudian Allah Ta'ala yaitu mengizinkan kita untuk berbuka ketika tenggelam matahari, nikmat. Dan nikmat ini mengalahkan nikmatnya orang lapar karena kerja. Karena kenikmatan kita lapar ini karena perintah Allah Ta'ala melarang kita makan sementara. Nah, wa nikmatan indal liqa, dan nikmat ketika kita bertemu dengan Allah. Ini keagungan atau kemuliaan orang yang siam ketika dia berbuka pas dalam keadaan waktunya. Wa idza khatabahumul jahiluna, dan orang Islam ini kalau dibicara orang-orang yang bodoh, orang-orang tidak punya ilmu atau dicaci maki oleh orang bodoh, qalu salama, orang-orang muslim, hamba Allah yang beriman ini mengatakan selamat tinggal, tidak membantah dengan kebodohan dan tidak membalas yang lebih keras. Tapi kalau kita tahu itu orang jahil, karena dia tidak ilmu. Bagaimana orang punya ilmu menyadari atau berbuat baik kepada orang jahil? Ini orang bodoh ini mencaci kita, maka kita mengatakan qalu salama, semoga Allah Ta'ala memberi keselamatan kepada dirimu. Ini doa yang baik. Tapi kalau orang itu mencaci kita, kita mencaci tidak menyelesaikan solusi, bahkan menjadi yaitu berkembangnya kemarahan, bahkan juga bisa menjadi bunuh-membunuh. Tapi kalau kita dicaci lalu kita diam, tahu itu orang yang tidak benar, maka kita mendapatkan kemuliaan dan menghentikan orang-orang yang marah. Nah, di sini dijelaskan sifat ibadur rahman ini oleh pensyarahnya. Min sifat ibadur rahman annahum yamsuna bisakinatin wa waqarin. Di antara ciri-ciri hamba yang dikasih sayang oleh Allah Ta'ala, ketika berjalan tenang dia, tidak membingungkan orang. Ketika naik kendaraan pun juga stabil, tenang, tidak terlalu cepat, tidak terlambat kecuali dalam keadaan yaitu padat, kita tidak harus
lambat. Dan kita harus menghormati sesama orang dan harus bersabar. Wa waqarin, dan juga tenang hatinya, min ghairi jabriyatin, tanpa sombong. Ada orang ketika dia merasa menunggu lama, belnya dibunyikan semuanya, dari mulai belakang sampai 10 kendaraan bunyi semua, itu tidak menyelesaikan perkara. Bisa jadi orang di depan itu dia mati mesinnya, gimana kita dalam keadaan padat? Berdoa kita kepada Allah. Atau orang itu sedang dalam keadaan yaitu bannya meletus, yang lain. Bayangkan kalau kita, ban mobil kita meletus, kita akan membingungkan orang. Maka orang akan bingung dengan diri kita. Maka ketika orang punya musibah di tengah perjalanan karena mobilnya, kita pun juga harus bersabar. Dilihat dulu ada kondisi apa ini. Bersabar kunci kebahagiaan orang mukmin. Karena itu Allah Ta'ala menjuluki 5 para anbiya ulul azmi karena kesabarannya. Wala istikbarin, dan tidak pula sombong. Kita dilarang berjalan dengan sombong, maka sepeda yang baru seolah-olah tidak ada yang punya kecuali dirinya sendiri, tidak boleh. Manusia itu semuanya dari mani. Tidak ada kemuliaan yang tinggi, yang kecil, yang kurus, yang gemuk, kecuali kemuliaan dengan takwa. Allah membedakan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kamu itu di sisi Allah Ta'ala yang paling takwa, bukan yang paling sombong. Bayangkan ketika kita melihat orang sombong, fitrah kita tidak senang. Bagaimana kita mau sombong? Makanya Allah Ta'ala berfirman menasihati kita, surat Al-Isra 37, wala tamsi fil ardi maroha. Al-Isra 37, jangan kamu berjalan di permukaan bumi dengan sombong. Karena kita walaupun kita sombong tidak bisa menginjak tanah sampai ambles, ya, dan tidak bisa kita menggulingkan gunung itu. Jalannya yang wajar, ya. Nah, kita tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu pelan, ini wasatun, menengah. Dan juga kita harus memberi hak jalan. Jangan kita buyar dari maju terlalu barisan seperti ini, enggak. Kita kasih jalan orang lewat itu. Makanya kita pun kalau kita punya halaman di depan, jangan parkir mobil kita di depan yang itu menyulitkan orang lewat. Karena jalan itu haknya orang umum. Nah, ya. Jangan parkir sembarang, atau kita sedang yaitu dalam ke warung yang lainnya sepeda diparkir agak menengah, itu membingungkan orang berjalan. Karena jalan itu bukan haknya satu orang. Demikian juga kalau kita punya walimah, jangan membendung jalan. Jalan ini miliknya orang umum. Ya, dibendung sehingga orang kebingungan. Dan suatu saat kalau dia merasa panik berdoa, doanya dikabulkan. Ya, walimah bisa di rumah. Dan walimahnya beliau itu sederhana. Mengundang orang setelah makan pulang, datang lagi, setelah makan pulang, datang lagi, setelah makan pulang. Ya, tidak perlu ya itu tarup yang besar yang harus dihiasi kemantennya, dipajang yang lainnya. Ini tidak boleh. Ya, melarang bukan saya, itu Allah Ta'ala. Wala tubdina wala yubdina zinatahunna. Kamu jangan menampakkan keindahan dirimu illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada suami-suamimu. Maka orang apabila dia memperlihatkan istrinya bersolek diri, berjalan, dibiarkan, itu dia tidak cemburu sama istri. Bagaimana dia merasa bangga istrinya dilihat oleh orang lain? Yang berhak melihat istrinya adalah suaminya. Maka wanita yang tertutup berhijab lebih bersih dia, dan lebih ramah, dan lebih sopan sih dia. Kalau ada catat muka yang lainnya tidak menjadi omongan orang. Ya, dengan sederhana menjadi baiknya orang dan menjadi berhentinya mulut ini bicara. Karena mata itu selalu memandang. Ini yang harus kita fahami. Jadi Allah berfirman, wala tamsi fil ardi maroha. Jangan kamu berjalan di permukaan bumi ini dengan sombong. Dan wanita pun tidak boleh berjalan dengan menggerakkan kakinya supaya didengar oleh orang. Ya. Wala yadribna bi arjulihinna
liyu'lama ma fi ya. Wala yadribna bi arjulihina, jangan kamu menepukkan kakimu wanita supaya diketahui oleh orang ya, yaitu berjalan tidak boleh lenggak-lenggok, biasa saja, bicara pun juga biasa, dan orang biasa itu enak, kita tidak mengambil perhatian orang. Fa amma ibadur rahman, adapun hamba yang disayangi oleh Allah Ta'ala, fa innahum yamsuna min ghairi marokhin wala batorin. Orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala ini hambanya yang jalan biasa, tidak merasa sombong ya, tidak merasa angkuh, merasa besar sendiri, merasa pangkat sendiri, tidak. Allah menilai kita bukan dari sisi kuatnya, bukan dari sisi harta bendanya, dari sisi sopannya kita, akhlak kita. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kamu wahai Nabi melainkan supaya menjadi sebab umatmu ini mendapatkan belas kasihan dari Allah. Ya, ini perlunya kita menjadi orang tawadhu ya, orang merendahkan diri di hadapan Allah. Walaisal muradu annam yatamawatuna, bukan maknanya sombong itu lalu kita berjalan pelan-pelan ya, mengganggu orang, kal marudha, seperti orang sakit, bukan. Jalan biasa, layaknya kita berjalan ya, bersepeda juga begitu, berkendaraan begitu. Kalau dalam keadaan sepi tidak ada gangguan, kita boleh mempercepat. Dalam keadaan ramai kita hendaknya memperhatikan kanan kiri kita ya, karena yang menyertai kita di jalan raya itu ada orang bersepeda biasa, ada orang bersepeda motor, ada pula yang sifatnya pakai mobil. Bukankah banyak kecelakaan di jalan tol? Banyak, karena kecepatan tinggi. Ketika beriringan terus, kalau sudah nobruk bukan 1, 2, 4, 5. Itu sering kita yaitu lihat yang kejadian-kejadian yang membawa bahaya ketika di tol beriringan. Kalau kita agak menjauh, karena suatu saat dia itu meletus, karena namanya ban tipis atau selalu panas, dia mengembang, meletus. Nah ya, di belakang tidak bisa, dia akan mengerem mendadak. Mendadak dia bisa guling dan juga bisa ya ini berkelimpangan. Makanya kita disuruh sederhana ya, antara 70 80 kalau itu jalan cepat itu indah, walaupun toh kilometernya 200 ya. Bayangkan kalau kita 100 ke atas geter, yaitu ban yang lain itu iya, kalau kita ini mesin itu bagus atau ban ini baik, ban itu kalau diputar terus panas, dia panas sekali dia ya. Itu bannya itu karet, apalagi kualitas karet pada zaman sekarang, ban itu 5 tahun, sebelum 5 tahun sudah patah, sudah retak, dia sudah tidak kuat. Dan ada umur kalau beli ban, lihat ini apa yaitu produksi bulan apa, tahun berapa. Nah ini perlunya kita memahami, wala tamsi fil ardi maroha, jangan berjalan di permukaan bumi dalam keadaan sombong. Naam, walaisa riya'an, dan juga bukan karena pamer. Biasalah kita ini. Faqad kana sayyidu waladi Adam, dan sesungguhnya tuannya anak Adam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza masya ka'annama yanhattu min sobabin, beliau itu kalau berjalan seperti yaitu beliau menginjak bara api, jadi meloncat ya. Ya tidak pelan-pelan. Kalau kita tahu itu bara api kan kita harus melangkah, tidak bisa lama. Ka'annama yanhattu min sobabin wa ka'annama al-ardu tatwilahu, seolah bumi itu mau melipat dia. Nah inilah yaitu sopannya beliau. Beliau itu jalan cepat, suatu saat cepat ketika betul-betul jalan dalam keadaan selamat, suatu saat pula lambat ketika dalam keadaan berjejal-jejal. Nah inilah ternyata kita berjalan ini ada peraturan. Ini menunjukkan sempurnanya Islam. Summa dzakara lahum sifatan ukhra, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan orang yang beriman sifat yang lain. Wahia al-i'radu anil jahil, maka orang beriman berpaling dari orang bodoh, maknanya tidak ngerewangi ya,
Jadi ketika orang bodoh mencela kita, kita paham ini orang bodoh. Tidak perlu kita menjawab banyak. Qalu salama, sudah selamat tinggal. Idza safaha alaihim bil qauli, kalau kita dicaci maki. Karena mulut ini kalau mulutnya tidak beriman, usil saja. Ya, lihat itu mulut-mulutnya orang tidak beriman. Apalagi ini wanita harus menjaga pula lidahnya, ya. Beliau memegang lisan, imsik lisanaka. Ya, karena wanita banyak bersuara, dia di pasar, di pengajian yang lainnya. Ya, harus hati-hati kita nih, tidak boleh mengganggu. Kalau kita diganggu tidak mau, bagaimana mengganggu? Maka perlu kita menasihati. Apa kata beliau? Istausu bin nisa'i khairan. Nasihati istrimu itu dengan baik. Nasihati putrimu, nasihati saudarimu. Kenapa? Khuliqat min dhilain. Wanita itu diciptakan Allah Ta'ala dari tulang rusuk yang bengkok. Fa inna wajha a'laha, yang paling bengkok, yang paling atas. In aqamtaha kasartaha. Kalau kamu tulang ini kamu luruskan dengan keras, patah. Rame kita. Dan mereka tidak ambil pusing karena kurang akalnya, kurang agamanya. Makanya kita harus seorang laki-laki yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala ilmu, tahu watak mereka, bagaimana mendidiknya dengan baik. Ya, ini harus kita pahami. Bukan hanya kita saja, beliau pula diuji dengan istri-istrinya, tapi istrinya mukminah, istrinya muslimah. Karena Allah Ta'ala mereka memilih istrinya ini ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang mukmin yang menjadi suri tauladan yang baik. Ini perlunya kita menjaga lisan kita, menjaga kita berjalan, ya, menjaga bertemu dengan kawan kita. Itu lebih banyak bicaranya kalau wanita ketemu dengan wanita. Yaitu kenapa? Karena bicara demikian karena saya punya pondok. Itu dari belakang ini suaranya wanita ini toliban. Jam 11 masih ramai saja. Yang laki-laki saya diam, banyak dia baca Al-Quran, ramai dia. Kita nasihati besok diulang lagi, nasihati lagi. Nah, ya. Nah, ini perlu kita pahami, ini bukan penghinaan, bukan, menasihati. Dan ini ada faedahnya. Kalau Allah menjadikan laki-laki sama dengan perempuan, tidak ada pahalanya kita. Makanya Allah berfirman, walaisa dzakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki itu dengan perempuan. Maka Allah melebihkan, yaitu mentalnya laki-laki ini dibandingkan dengan wanita, agar si laki-laki bisa berbuat baik kepada wanita, menasihati putrinya, menasihati istrinya, menasihati ibunya, terutama ketika bermasalah dengan seseorang. Dan banyak terjadi kekrisan rumah tangga antara besan yang lainnya, itu karena suaminya wanita, suaminya baik, wanitanya tidak baik. Dan ujung-ujungnya masalah urusan dunia ini bukan ngerasani orang. Kita bicara tidak menyebut nama. Ya, tapi ini harus kita pahami kekurangan mereka. Nah, sehingga kita bisa menasihati, kita dapat pahala, dan mereka menjadi baik karena sebab nasihat kita. Selanjutnya, falam yuqabiluhu bimisri, tidak boleh kita yaitu membalas semisal dengan kebodohan mereka. Ketika ada orang bodoh mencaci, jangan dicaci. Didoakan semoga mereka menjadi orang baik. Bal ya'funa, tetapi kita maafkan karena memang kekurangan akal mereka, karena tidak tahu mereka. Wasfakhuna, dan kita bebaskan. Ini keutamaan orang punya ilmu. Makanya Allah berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Nabi, tidak sama orang berilmu dan orang tidak punya ilmu. Ya, ini yang kita pahami. Makanya kalau kita seorang suami yang punya ilmu, tenang di rumah tangga dan bisa mengerem, ya, rem kita aja jadi rem pas, atau jangan sampai blong rem kita. Nah, kita nasihati yang baik, ya, karena kebaikan keluarga kita, kebaikan diri kita. Wala yaquluna hajran minal qawli, dan jangan sampai dicaci. Ya, dikatakan binatang, dikatakan yang jangan. Masa kita kumpul dengan binatang? Maka kita hendaknya menasihati dengan yang baik. Jangan dicaci, di mari lalu nanti berkumpul dengan istri kita, salah.
nasihati dengan baik. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazdatu bi jahlil jahili illa khulmah. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan panutan kita ketika dia orang bodoh, dia berlaku lembut. Bayangkan beliau pernah duduk bersama sahabatnya, ada orang jahil, orang awam, tariknya selendangnya. Ya, dia pakai selendang, itu orang Arab begitu, atau pakai kutro, ditarik sampai di sini membekas merah. Dikatakan, "Hey Muhammad, saya minta duit." 3 itu, 1 menarik fisiknya, nomor 2 tidak sopan memanggil beliau, yang nomor 3 minta lagi. Tapi beliau senyum, lihat, dikasih duit, pergi. Inilah contoh beliau yang harus jadi suri teladan kita. Satu saat kita marah perlu dinasihati oleh saudara kita, karena memang manusia itu suatu saat yaitu menghadapi suatu mendadak lupa dengan dalil. Ketika beliau menjumpai orang kencing di masjid, masjid itu dikencingi, para sahabatnya mengatakan, membentak, kamu keluar. Katanya beliau, mah, jangan. Ya. Karena ini orang tidak punya ilmu. Seandainya dia punya ilmu seperti kita, tidak mungkin akan yaitu kencing di masjid. Tapi kalau anak kita kencing di masjid, jangan dibiarkan, walaupun kita sholat. Ya, kencing sekali, nanti kalau tidak terus, maka kita batalkan sholat kita. Ya, kita ambil baju kita usapi, nah, ini karena anak. Ya, makanya upayakan kalau membawa anak, ya, ini betul-betul anak ini tidak lari-lari, tidak kesana kemari, karena beliau membawa cucunya Sumamah itu perempuan, itu duduk saja. Ketika beliau berdiri digendong, ya. Kemudian mau rukuk duduk, tidak jalan-jalan. Kalau jalan-jalan nanti melangkah, naik di depan orang, bingung dan nabrak, nangis, ketabrak kaca, nah, bingung semuanya. Karena kita tidak mau diganggu, jangan mengganggu. Mengganggu satu orang berdosa bagaimana mengganggu banyak orang. Nah, ini perlu kita fahami. Nah, anak titipan dari Allah Ta'ala merupakan buah hati kita, tapi suatu saat Allah menguji dengan tingkah yang tidak baik. Ini kewajiban orang tua untuk mendidiknya yang baik. Ketika menangis, ya maka kita perlu gendong. Ya, kita suci anak kita menangis tidak mengapa, kita gendong supaya dia diam. Walaupun kita dengan berdiri tidak mengapa. Ya, beliau ketika yaitu sujud menangis, sujudnya digendongnya, berdiri digendongnya. Dan ketika Rasulullah SAW berkhutbah itu, cucunya dia jatuh turun dari mimbar dan mengatakan ini, ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Inilah anak dan harta itu fitnah, tapi bukan dipukul anak ini, tapi bagaimana disangkana otaknya belum berkembang. Begitu Islam mendidik kita kaum muslimin. Kalau kita kembali dengan Islam, nikmat hidup ini tidak ada kesulitan kecuali ada kemudahan. Selanjutnya hadis yang nomor berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattun dhahikan hatta tura fiha lahwatuhu innama kana yatabassamu. Muttafaq alaih. An Aisyah radhiyallahu anha, bersumber dari Aisyah semoga Allah meridainya, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Aisyah istrinya yang akrab dengan beliau, mustajmi'an, berlebih-lebihan tertawa, ya, dhahikan, sehingga berteriak, sehingga kelihatan ini antil-antilnya. Kita tertawanya beliau senyum. Hatta tura minhu lahwatu, sehingga kelihatan anak tokeknya di sini, sehingga kelihatan antil-antil enggak. Ya, tertawanya cukup senyum. Ya, dengan mensem, ya. Wa innama kana yatabassamu. Jadi beliau senyum. Subhanallah, tertawa ini ada hukumnya. Mendapatkan pahala apabila kita bisa merem tertawa kita yang ngakak-ngakak, ya. Makanya ada orang badut ingin
orang lain supaya ngakak, tidak boleh. Ya, kita jangan melihat sesuatu yang menurut hawa nafsu kita. Kita melihat sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Innama kana yatabassamu, dia adalah senyum ketika melihat sesuatu yang menyenangkan, senyum. Ketika melihat sesuatu yang yaitu membuat benci, merah wajahnya dan dia menundukkan mata. Dan ini hikmahnya Allah Ta'ala beri wajah ketika kita tahu hukumnya dan bisa mengamalkan ilmunya. Yang menjadi penjelasan hadis ini faedahnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahikahu at-tabassumu, adalah tertawanya beliau itu ketika tertawa senyum. Nah, ya senyum. Idza radhiya, ketika melihat sesuatu yang menyenangkan, senyum. Au a'jaba bi syai'in, atau heran dengan sesuatu, senyum dia. Wah, ini bagus. Bahkan juga melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Yang nomor 2, kasratul dhahiki, banyak tertawa. Wartifa'u sauti, dan mengangkat suara. Mengangkat suara itu ada 2 macam. Mengangkat suara bertirak-tirak tidak boleh. Tak, kalau mengangkat suara ketika taklim itu wajib, supaya orang tidak mengantuk. Bayangkan Rasulullah SAW khutbah, yarfa'u sautahu kamun diri jaisin, mengangkat suara yang seperti mempersiapkan pasukan perang, karena ingin supaya orang tidak mengantuk. Ya, karena di masjid ada AC yang lainnya. Ya, apalagi sebelumnya sudah kerja, masuk datang sudah mendengkur. Tapi ketika khutbah dia mengangkat suaranya, ya, dan juga betul-betul faham, maka bisa menikmati apa yang ia dengarnya. Naam, bil qahqahati, atau dengan dehem. Enggak boleh ya, dehem. Pura-pura dehem. Laisa min sifatis shalihin, ini bukan sifatnya orang yang saleh. Makanya tidak kita melihat beliau ngakak, beliau para sahabat yaitu ngakak itu namanya suaranya keras kesana, tidak, tetapi cukup didengar oleh kanan kirinya, dan senyumnya juga demikian. Li'annaha tumitul qalba, karena suara yang keras ini dan dia tertawa ini bisa mematikan hati. Apalagi atau menguap lembu. Wah, setan tertawa senang sekali, merasa dia beruntung, berbahagia karena bisa membuka mulutnya orang yang menguap dengan wah. Kalau kita menguap kita tekan. Nah, kita tutup mulut kita. Ini bab perlunya kita al-waqar was-sakinah, tenang. Bab yang nomor 2, babun nadbi ila ityanis shalah. Bab anjuran kita datang ke tempat salat, maknanya masjid. Wal ilmi, dan juga ketika datang menuntut ilmu. Wa nakhfiha, dan juga semisalnya pergi datang majelis untuk rapat atau istima. Minal ibadat, yang termasuk ibadah, bis sakinati wal waqari, hendaknya tenang dan aman, ya. Jadi kalau kita mau masuk masjid, ketika mau khutbah orang itu, atau ketika kita sholat terus sudah bertakbir, jangan lari, berjalan biasa, karena lari ini akan juga membingungkan orang di dalam, dan juga dia tidak pula bisa tenang, bahkan juga akan membingungkan pula orang yang sholat di sampingnya, karena dia lari ya bisa nafasnya dia ngos-ngos. Nah, dan juga kadang-kadang dengan keringatnya baunya tidak enak, maka jalan biasa. Tapi bukan berarti kita memperlambat, tapi jalan biasa, karena suatu saat kita terlambat sholat karena sudah wudhu lalu kentut sehingga kembali ke, atau perut sakit sehingga kita kembali ke WC, kembali lagi kita terlambat, datang dengan waqarin was sakinah. Dengan dasar ayat surat Al-Hajj nomor 32, surat Al-Hajj nomor 32, Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah seperti salat, adzan juga termasuk syiar.
Sholat berjamaah, sholat id termasuk syiar dia. Fa innaha, maka sungguhnya dia ini min taqwal qulub, menjadi takwanya hati. Jadi kita harus mengagungkan syiar Allah. Syiar Allah seperti adzan, syiar Allah seperti qomat, syiar Allah seperti sholat berjamaah. 6. Hadis berikutnya, hadis nomor 704. Yang kita wajibnya kita datang di masjid dengan tenang. Ya, apalagi membawa sepeda motor atau mobil, jangan digas. Dan juga knalpotnya jangan dilepas itu sarangannya. Karena itu juga bisa bahaya, mengganggu orang, apalagi punya anak sakit yang perlu disayang oleh ibunya, ternyata mendengarkan suara kaget ya, terkejut, menangis dia, maklum anak yang akalnya belum sehat. Ini perlu kita menjaga kekeluargaan kita, rumah tangga, dan juga jiran tetangga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bersumber dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridainya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uqimatis sholatu, kalau sudah diqomati salat, qad qamatis shalah. Sedangkan kita di luar, fala ta'tuha, jangan kamu mendatangi sholat itu wa antum tas'auna, lalu kamu lari bergegas-gegas, tidak boleh, karena itu akan juga menyibukkan orang yang lain. Tapi kalau kita ini sholat jamaah, biasanya orang itu terlambat, boleh bacaan pertama dengan surat yang panjang, agar saudara kita yang biasanya tempatnya jauh ya bisa mendapatkan rokaat pertamanya. Jadi kita meniatkan, ini masih banyak sedikit mungkin yaitu akan datang karena tempatnya yang jauh, boleh dipanjangkan. Innamal a'malu binniyah. Nah, tapi kalau orang itu rumahnya dekat, dia datangnya terlambat, malas, kita waktunya sholat qomat ya qomat. Makanya kita dilarang malas sholat. Wala taqrabus sholata wa antum kusala, kamu jangan sholat kamu dalam keadaan malas. Ya, malas itu tidak disenangi oleh Allah, bahkan juga tidak disenangi oleh manusia. Bayangkan kita punya suami malas, marah istri. Punya istri malas juga marah suami. Punya anak malas juga marah. Bagaimana dengan Allah Ta'ala? Ya, tidak marah kepada hamba yang segala sesuatu dari Allah. Makanya kita harus berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas, ya, dan dari lemah badan. Ya, berdoa kita, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkan badanku. Ya Allah, sehatkan mataku. Ya Allah, sehatkan telingaku. Nah, pagi dan petang itu dibaca dengan difahami maknanya, betul-betul kita mohon kepada Allah. Nah, ya. Apabila sudah diqomati sholat, maka janganlah kamu datang dengan bergegas-gegas. Biasa jalan kaki. Waktuha, dan datanglah sholat jamaah itu wa antum tamsun, sedangkan kamu dalam keadaan berjalan kaki biasa, tapi tidak boleh memperlambat. Layaknya kita berjalanlah. Ya. Wa alaikumus sakinah, kamu wajib tenang. Nah, jangan apalagi kita pakai kelompen, ya, pakai gapiak, klotak-klotak. Wah, ini bingung. Wah, 45, ya, seperti ada perampok saja atau yang lainnya. Atau pakai sandal. Ada orang pakai sandal itu, ya, seperti sepatu suaranya. Padahal kalau kita angkat nggak bakal diseret, ya, berbunyi sandal itu. Fama adraktum fasallu, kalau kamu menjumpai rakaatnya silakan sholat. Fama adraktum, jika kamu menjumpai rakaatnya maka sholat. Kalau pas rukuk kita takbir rukuk, jangan kita menunggu sampai berdiri. Kita datang imam sujud, kita takbir iqam dulu, kemudian takbir sujud.
Kita datang imam duduk tahiyat awal, kita takbir dulu lalu kita duduk. Baik, kita dengarkan azan. Kita lanjutkan. Idza uqimatis sholatu, apabila sudah diqomati salat. Dan qomat ini menunggu datangnya imam. Tidak menunggu rampungnya orang salat. Ya, ketika ada orang sholat sunnah rawatib atau yang tahiyatul masjid, kalau sudah imam datang langsung qomat. Dan wajib menggugurkan bagi orang sholat sunnah, karena sholat wajib lebih utama daripada sholat sunnah. Maka kita tinggalkan sunnah itu untuk mengejar yang wajib. Fala ta'tuha wa antum tas'auna, jangan kamu datang di masjid kecuali dengan sedangkan kamu lari, tapi kita harus berjalan biasa. Wa atuha wa antum tamsuna, datang ke masjid itu kamu dalam keadaan berjalan. Wa alaikumus sakinah, kamu hendaknya tenang, jangan sampai membuat gelisahnya orang sholat. Fama atraktum fasallu, yang kamu jumpai sholatlah. Maknanya kalau kita menjumpai pas dia sedang takbiratul ihram, kita takbiratul ihram. Kalau kita menjumpai dia imam sedang ruku, kita takbir dulu. Takbir kemudian ruku. Kalau kita menjumpai rukunya, dapat 1 rakaat. Kalau kita datang imam sedang iktidal, kita bertakbir lalu kita iktidal. Tetapi kita tidak mendapatkan rakaatnya. Ya. Jadi kita masbuk, ketinggalan imam kalau kita menjumpai rukuknya dan kita bisa berdoa pada waktu rukuk dapat 1 rakaat. Tapi kalau kita ketinggalan rukuknya dalam keadaan iktidal, maka kita takbir lalu iktidal dan kita tidak mendapatkan 1 rakaat. Tapi nanti kita harus menambah. Ketika kita datang dalam keadaan yaitu imam sujud, kita takbir lalu sujud bersama imam. Demikian juga ketika tahiyat, tapi kita tidak mendapatkan rakaatnya. Namun kita mendapatkan yaitu keutamaan sholat jamaahnya. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang kamu luput ketika kita datang pas rakaat yang ketiga, padahal sholat isya tinggal 1 rakaat, maka kita setelah 1 rakaat duduk bersama imam, karena imam sedang tahiyat akhir, lalu kita yaitu bangun berdiri, kemudian menambah 1 rakaat lalu duduk tahiyat awal. Karena duduk kita pertama dapat 1 rakaat ini karena mengikuti imam. Duduk yang kedua karena itu sempurnanya 2 rakaat. Kemudian kita bangun melanjutkan rakaat ketiga, kemudian rakaat 4, kemudian kita duduk lalu salam. Ya, ini cara yang harus kita fahami. Wa ma fatakum fa'atimu, yang luput sempurnakan, kita menyempurnakan sendiri. Dan sebaiknya kita ketika kita sholat masbuk, ya, kemudian datang yaitu orang ingin sholat yang baru, mendirikan sholat sendiri, tidak kita ikut kepada makmum yang masbuk, kecuali kalau mereka tidak paham, orang tidak paham lain. Jadi ketika kita datang di masjid, kok sudah sholat, kita sholat sendiri. Dan karena apabila keterlambatan kita bukan karena kesengajaan, bukan karena malas, maka kita insya Allah masih dapat pahalanya sholat jamaah. Karena kita terlambat bukan karena malas, tapi karena udzur. Mungkin yaitu cari air atau kentut lagi, atau ada urusan yang lain sehingga datang terlambat, maka kita masih mendapatkan pahalanya sholat jamaah dengan dasar hadis berikutnya. Rawahu Muslim. Ini hadis nomor 2. Fa inna akhatakum, sesungguhnya apabila salah satu di antara kamu ini idza kana ya'mitu, punya keinginan ilas sholati, ingin sholat berjamaah, fahuwa fi sholatin, maka dihukumi sholat berjamaah. Walaupun kita datang umpamanya tinggal tahiyat akhir, kita duduk tahiyat akhir, nanti setelah salam kita menyempurnakan sendiri. Berarti tahiyat akhir tidak mendapatkan rakaat, kita harus
Soal kalau maghrib ya harus 3 rakaat lagi, kalau subuh harus 2 rakaat, ya. Dan apabila kita terlambat bukan dengan sengaja datang, kok sudah selesai, kita sholat di masjid, bukan sholat di rumah. Dan kita masih mendapatkan pahala sholat berjamaah karena keterlambatan kita tertinggal oleh imam bukan dengan kemalasan kita, tapi karena ada udzur tertentu. Umpamanya datang di masjid tahu-tahunya imam itu sudah duluan dia diqomati. Padahal biasanya 20 menit, ternyata 10 menit sudah diqomati. Tentunya kita paling baiknya tuh sholat sunnah itu di rumah. Ya, paling baiknya sholat afdhalus sholati fi buyutikum illal maktubah. Paling banyak sholat itu di rumahmu kecuali sholat yang wajib. Ya, jadi kita kalau dekat rumah sholat rumah di sholat sunnah rumah. Kalau masuk masjid itu namanya sholat tahiyatul masjid. Kalau musafir punya hak untuk tidak sholat sunnah rawatib. Ya, karena musafir punya hak sendiri. Yaitu mau kalau tahiyatul masjid boleh. Sholat wudu, sholat setelah wudu boleh, karena itu ada keumuman hadisnya. Tapi kita sholat sunnah sebaiknya kalau rumah kita itu dekat dengan masjid, kita sholat di rumah. Kecuali kalau rumah kita jauh dari masjid, perlu datang, yaitu khawatir ketinggalan sholat jamaahnya, maka tidak mengapa karena dalam keadaan darurat. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan. Yang dapat kita ambil kesimpulan dari hadis ini. Pertama, an-nahyu anis sa'yi inda iqamatis shalah. Dilarang kita terburu-buru lari ketika pas sholat diqomati. Liidraki takbiril ihram, karena kita ingin mendapatkan takbiratul ihram. Lianna dzalika, kenapa kita dilarang bergegas-gegas terburu-buru? Qad yudhibul khusu'a minas shalah, bisa juga menghilangkan kekhusyuan salat kita. Padahal salat itu perlu khusyuk. Ya, kadang-kala karena terlalu terkupu-kupu, terengah-engah kita, sampai yaitu nafas kita terdengar oleh saudara kita. Atau mungkin dengan lari itu keringat kita keluar, mungkin baunya tidak enak pula sehingga banyak mengganggu saudara kita. Ini perlunya kita tenang, datang di masjid tidak boleh bergegas-gegas. Au tadabbur inda sama'il Quran, atau ketika mendengarkan yaitu Al-Quran, khawatir yaitu tidak mendapatkan Fatihahnya ketika sholat jahar. Tidak mengapa kalau kita bukan sengaja memperlambat. Yang nomor 2, yanbahi 'alal abdi ayyatiyas sholata biwaqarin wa sakinah. Wajib seorang hamba ketika datang di masjid dengan tenang. Ya, dengan tenang, tidak membawa huru-hara. Dan juga perlunya kita jangan sampai membawa sesuatu yang menjadi sebab nolehnya teman kita. Makanya saya menghimbau kalau antum sholat, HP itu jangan diletakkan di depan. Kita punya saku, saya punya HP 2 ini, di saku semuanya. Karena suatu saat melihat ini gambar. Beliau itu ketika sholat ada tempat yang ada gambarnya, disuruh cabut. Ini bawa ke sana nih. Tadi saya teringat beliau ini ketika ada kelambu, ada gambarnya, bawa ke sana. Aisyah suruh melepaskannya, ya, supaya kita menjadi khusyuk. Padahal kita juga punya saku, maafkan ini kalau saya bicara demikian. Duit kita tidak kita letakkan di depan loh. Padahal kita punya duit, tapi HP diletakkan di depan. Bawa ke saku, nggak saku. Ya, supaya kita nanti sholat kita tenang. Kadang-kala juga ya tuh lupa tidak dimatikan. Betul-betul kita masuk masjid ya tuh tidak ada suara. Bahkan kalau bisa kita matikan total. Ya itu tidak mengapa. Sholat itu tidak lama. Adapun nanti ada WA kalau kita buka insya Allah ada. Ada juga yaitu telepon masuk insya Allah ketahuan pula. Dan jangan sampai sholat ini yaitu terganggu dengan perangkat-perangkat kita yang lainnya. Terutama kita sholat jangan sampai lupa. Ketika sholat Jumat sekian banyaknya
satu rontingnya ya suaranya keluar ya kabur semuanya orang di masjid, apalagi itu nyanyian atau yang lainnya. Ya ini ujian kita ya, jadi memang kita di mana-mana itu perlu HP, tapi perlu waktu sholat kita simpan di saku kita atau yang lain gitu. Sebagaimana uang kita simpan atau dititipkan di tempat yang lain yang aman tidak mengapa. Ya ini untuk menjaga ketertiban sholat kita. Kemudian juga berikutnya, li'annahu fi hukmil musholah. Kenapa kita ini harus tenang? Karena sholat ini perlu ketenangan. Ya. Perlu ketenangan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat qad aflahal mu'minun. Ya, sungguh beruntung orang mukmin yang ketika sholatnya dalam keadaan dia tenang. Fayan bayilahu i'timatu mayan bayilil musalla i'timatuhu. Wajibnya kita berpegang apa yang kita perhatikan dalam sholat. Ya, makanya kita ini kadang-kadang sholat setan datang itu loh, sepedamu hati-hati nanti ambil oleh orang, dikunci yang baik. Ya, tetapi kalau kita dalam keadaan bepergian boleh. Ya, sepeda kita letakkan di depan kita, barang kita letakkan di depan kita. Karena apa? Daripada kita letakkan sepeda kita, khawatir pikiran kita ke sepeda, kita sholat sepedanya hilang. Suatu saat kita musafir, ya, parkir mobil, tidak apa-apa, kita di belakangnya kita sholat. Tetapi jangan sampai mobil kita parkir mengganggu jalan, ya, karena sholat tidak bisa ditangguhkan. Inna sholatah kanat alal mu'minina kitaban mawqutah. Sholat itu wajib orang mukmin dengan waktu yang Allah tentukannya. Demikian juga berikutnya di sini, al-ma'mumu yadkhulu ma'al imami 'alal khalil lati yakunu 'aliyah. Makmum hendaknya ketika masuk bersama imam harus mengikuti gerakan imam. Ya. Lain kita, kalau kita sholat sendirian tidak boleh takbir lalu sujud. Tidak boleh takbir lalu ruku karena kita sholat sendirian. Takbir kita baca doa iftitah, setelah itu Fatihah, ya, kemudian seterusnya. Tapi kalau kita bermakmum ada keutamaan, ikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk panutan. Idza raka'a farka'u. Kalau mereka imam itu rukuk, kita rukuk. Kalau kita belum selesai Fatihah ihdinas siratal mustaqim dan rukuk. Tidak boleh kita melanjutkan lalu kita belakang rukuknya meninggalkan rukuknya imam, tidak boleh. Ya, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim rukuk, kita rukuk. Karena kita harus mengikuti imam dan kita sah yaitu Fatihah kita. Karena kita rukuk ada perintah, ya, idza raka'a farka'u. Jika rukuklah, wa idza sajada fasjudu. Jika sujud maka sujudlah. Selanjutnya, fama adrakahu sallahu. Ketika kita terlambat menjumpai sujudnya, kita sujud. Menjumpai rukuknya, kita rukuk. Menjumpai i'tidalnya, kita i'tidal. Wa ma fatahu atammahu. Yang kurang kita sempurnakan sendiri. Ya, ini faedahnya sholat berjamaah. Kemudian juga adamul isra'i. Tidak boleh kita terburu-buru cepat-cepat. Mustazlimun li kasratil khuta. Kenapa? Kita kalau cepat berarti jangka kita itu kurang. Tapi kalau kita jalan biasa, satu langkah ini satu pahala. Satu pahala, satu diampuni dosanya. Nah, satu langkah lagi satu pahala, satu langkah kemudian satu jangka lagi dihapus dosa kita. 100 kita jalan kaki menuju ke masjid, 100 pahala, 100 diampuni dosa. Tapi kalau kita lari lain, lari itu ya langkah kita lebih sedikit daripada kita jalan. Suatu saat kita boleh lari. Kalau ada suatu hal, ada orang ketabrakan atau yang lainnya, ya. Tapi kalau kita sholat maka berjalan biasa dengan tenang. 6. Man adraka juz'an minas sholat, barang siapa menjumpai bagian daripada sholat, khassala fadilatal jamaah, dia memperoleh keutamaannya sholat jamaah. Ya.
Ketika kita datang terlambat sudah tahiyat akhir, kita takbir lalu duduk tahiyat akhir, kita dapat fadilah jamaah. Karena keterlambatan kita bukan kita sengaja, tapi karena ada sebab. Fama adraktum fasallu, yang kamu jumpai maka salatlah. Falam yafsil bainal qalili wal kasir, dan jangan dipisahkan antara sedikit maupun banyak. Maknanya kalau kita imam itu ruku, jangan menunggu sampai bangun. Setelah langsung kita takbir ruku. Kalau imam sedang sujud, jangan kita berdiri sampai imam itu melanjutkan berdiri rakaat ke berikutnya, tidak boleh. Karena fama, yaitu dalam hadisnya tadi, ketika kita menjumpai ruku maka rukuklah. Ya, ini adab kita sholat, walaupun kita sudah lama sholat, tapi perlu diingatkan kembali, karena manusia suatu saat keliru dan lupa. Dan inilah faedahnya kita, yaitu menuntut ilmu. Kemudian hadis yang terakhir, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu, bersumber dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, annahu tafa'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ibnu Abbas tiba-tiba bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah, pada hari Arafah. Arafah itu tanggal 9, ya, pada waktu wukuf. Fasami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mendengar wara'ahu, di belakang beliau ini, zajran syadidan, gemuruh. Ya, karena banyaknya orang mau sholat, ketepekan bahasa kita, gemuruh kakinya, plak 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 gitu. Wasautan lil ibili, dan juga suaranya unta, karena untanya dicambuk supaya dia yaitu jalannya cepat, ingin mengejar yaitu mengikuti rakaatnya beliau. Fa asara bi sautihi ilaihim, maka beliau berisyarat dengan cemetinya, ilaihim, kepada mereka, berisyarat dengan cemetinya waktu sholat. Kita kalau lihat ya sholat, kemudian ada teman kita mengantuk sampai kita ya ditindih, dipegang dia, boleh. Dengan dasar kalau kita sholat menjumpai ular, dibunuh. Menjumpai kalajengking, kita bunuh. Ya, tidak mengapa, karena itu ada hadisnya. Apalagi kita sholat kanan kirinya ngantuk, jadi kita bingung. Kita membaca ini, satunya mendesak, ini satunya bunda. Insya Allah akan, nah dengan itu dia akan bisa bangun. Dan sholat mengantuk itu tidak sah, karena tidak tahu apa yang dia baca dan harus mengulangi. Ini perlu kita fahami. Kadang-kala sholat subuh atau orang itu capek kerja, masuk ke masjid, tinggal capeknya datang mengantuknya. Bahkan juga sampai mendengkur ketika khutbah, saya itu selesai belum bangun. Nah, kalau saya mendengkur, tidak ingat, tidak tahu kita kentut apa tidak, wudu. Kalau yaitu tidurnya sudah nyenyak, betul. Tapi kalau tidur lek-lek ayam, jadi maksudnya kedengaran atau yang lain, tidak mengapa. Dengan syarat tidurnya ini betul-betul pantatnya ada di bawah, bukan miring. Kalau miring kita tidak tahu. Baik, kita lanjutkan. Ayyuhan nas, apa katanya beliau? Hei manusia, alaikum bisakinah, kamu itu datang ke tempat sholat kami ini harus tenang. Karena apa? Banyak gemuruh suara sandal, ingin mereka bergegas, ingin menjumpai rokaatnya beliau. Tapi beliau mengatakan, ayyuhan nas alaikum bisakinah, hei manusia, kamu itu kalau mau sholat berjalan tenang. Fa innal birra laisa bil idha'i, sesungguhnya kebaikan itu bukan terburu-buru. Bayangkan kalau kita makan terburu-buru, keseretan tenggorokan ini, dan tidak bisa merasakan nikmatnya makan. Tapi kalau kita makan kemudian ya kita telan lalu lagi enak, itu makan. Bagaimana dengan sholat yang melebihi nikmatnya makan? Yang dapat kita ambil kesimpulan di sini, takalluful isra fi sayri laisa mimma yataqarrabu ilallah. Bergegas-gegas ketika kita sholat itu bukanlah hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena dalilnya tadi sudah ada.
li'annahu yu'atti ila tazakhum. Kenapa tidak termasuk taqarrub ila Allah? Karena mengakibatkan akan berjejal-jejal, akan juga membingungkan orang yang di masjid karena gemuruh suaranya. Wat tadafu, dan akan dorong-mendorong. Nah, ya. Dorong-mendorong dia. Wa idza'il muslimin, dan juga mengganggu orang muslim yang sedang sholat. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada furjatan asra'a. Tetapi kalau beliau itu menjumpai ketika datang sahabatnya di belakang, terus di depan ada yang lowong, boleh melangkah. Tapi kalau yaitu sudah rapat tidak boleh melangkah. Tapi kalau ada senggang boleh kita melangkah untuk menduduki tempat yang kosong. Ya, upayakan kita ini kalau sholat mengambil shaf di depan dulu, dipenuhi dulu. Kemudian kedua, ya, banyak sekarang masjid orang itu sibuk mengatur shafnya orang. Karena apa? Ketika sudah waktu datangnya sholat, duduknya di belakang. Padahal di depan masih kosong. Sana, sehingga perlu ada orang untuk merapatkan. Kadang-kadang tidak mau. Ini salah. Paling banyak shaf itu di depan. Paling banyak shaf di depan. Kecuali kalau di belakang imam ini harus orang yang yaitu pandai sholat. Sehingga kalau imam ini batal, akan diganti oleh makmumnya. Baik, itu ya kawan yang dapat sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunut. Syekh bin Utsaimin mengatakan boleh, yaitu mengikuti gerakannya, angkat tangan. Karena innama ju'ilal imam liyutamma bi. Yang lain yang mengatakan kunut itu bid'ah tidak mengikuti. Jadi perselisihan para ulama, cuma ulama sunnah memang tidak mengadakan kunut karena beliau tidak kunut pada waktu salat subuh. Kunut beliau itu kunut nazilah. Dan kunut nazilah itu beberapa hari, yang subuh juga ya kunut, ya isya, ya maghrib. Nah, jadi kunut, bahkan para sahabat mengatakan kunutus subhi bid'ah. Kunut subuh itu bid'ah, mana sesuatu yang baru, tidak ada contoh beliau. Dan bila bisa antum baca dalam kitab-kitab salat Bulughul Maram. Ada sahabat mengatakan kunutus subhi bid'atun. Ya, jadi kita kalau dia kunut, ya sebagian mengatakan boleh mengikuti, yaitu kita angkat tangan. Tetapi tidak mengikuti tidak mengapa, itu dua pendapat. Kalau kita punya prinsip tidak ikut tidak mengapa. Karena ada orang yang membid'ahkannya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita menjumpai masjid yang sifatnya ikut sunnah, lebih baik kita datang di masjid ikut sunnah. Karena ketoma'ninaan juga ada dan juga kekhususannya juga terjamin. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya, begitulah Bapak dan Ibu, hal yang harus kita pahami hubungannya dengan ketenangan kita pada waktu sholat. Semoga dengan keterangan yang singkat ini bisa menambah ilmu dan untuk bisa kita amalkan bersama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.